belajar ilmu kesehatan, belajar jadi dokter di rumah sendiri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anak kita panas, demam, nah ini ada salah satu herba yang di Al-Quran ya, surat An-Nahl. Kemudian juga ini adalah masuk kategori herba sunnah. Jadi seharusnya di tiap rumah keluarga muslim ini harus memiliki apalagi kalau yang sudah belajar Tibun Nabawi. Nah ini kalau saya bilang itu wajib. Pakai apa Mi? Wajib. Pakai kol-kolah, saking pentingnya ini ya. Wajib. Madu fihi syifa'ul linnas, obat yang menyembuhkan bagi manusia madu itu. Jadi madu itu bukan cuman untuk meningkatkan stamina gitu ya. Kemudian bisa untuk dicampur air jadi sirup seger, kemudian dicampur puding agar-agar gitu. Tapi madu itu adalah obat. Jadi ibu-ibu, madu itu adalah obat ya. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan pada anak yang sedang sakit panas? Yang pertama, ibu-ibu coba disentuh telapak kaki si anak yang sedang panas ya. Saya nggak bisa nyontohin ya. Jadi telapak kaki digenggam dengan punggung gini ya. Raba telapak kakinya. Kalau telapak kakinya panas atau hangat, ambil gelas, masukkan 1 atau 2 sendok madu ke dalam gelas, baru dicampur dengan air putih. Jangan air panas, air suhu biasa ya. Jangan air kulkas. Kemudian aduk toaf berlawanan dengan jarum jam ya. Dengan sendok plastik atau sendok kayu. Kalau kita mengambil madu, jangan menggunakan sendok logam atau sendok stainless karena akan merusak enzim pada madu. Ingat-ingat ya Bu, kalau telapak kaki panas, apa dulu yang dimasukkan Bu? Madu dulu. Berapa? 1 sampai 2 sendok, baru dikasih air, aduk, tawaf berlawanan arah jarum. Sekarang kalau kita sentuh telapak kakinya dingin, maka kebalikannya, yang dimasukkan ke dalam gelas adalah air dulu. Masukkan dulu air, baru kemudian masukkan 1 sampai 2 sendok. Tawaf lagi ya. Jadi penyajian berbeda, fungsinya juga berbeda ya. Kalau telapak kaki panas, nah insya Allah nanti dengan penyajian madu dahulu itu akan menurunkan panasnya. Kemudian kalau anak kita muntah-muntah, nah ini yang sangat mengkhawatirkan ya. Muntah apalagi disertai diare. Karena kalau muntah-muntah itu kemudian tidak segera ditangani bisa menyebabkan dehidrasi, termasuk diare ya. Segera ditangani menyebabkan dehidrasi. Nah, rumusnya kita juga pakai herba yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu zanjabil ya, atau jahe. Jahe itu bersifat menguatkan lambung, dicuci bersih dan bahasa Sundanya mah dipek-prek ya, digeprek, direbus ya. Direbus misalnya 3 gelas sampai tinggal 1,5 gelas. Ditambah dengan madu. Nah, lagi-lagi madunya pakai sendok kayu atau sendok plastik dan diaduk tawaf. Insya Allah jahe bersifat menguatkan lambung dan jahe juga bersifat aromatik. Dia akan membantu menyembuhkan mual, rasa mual.
Ini juga bisa diaplikasikan pada bumil ya, ibu-ibu hamil muda yang lagi mabok ya. Nah, kalau untuk kasus muntah-muntah ini, mual muntah, saya ingin menyoroti bahwa kalau mual muntahnya dari masalah lambung, karena telat makan atau salah makan, kemudian mahnya kambuh ya, lambungnya bermasalah. Jadi prinsipnya adalah masukkan makanan atau minuman meskipun dimuntahkan lagi. Jangan sampai lambung kosong. Paksa terus ya, karena apa? Lama-lama akan menyerah sendiri dan akhirnya mual muntah itu reda. Hal yang salah dilakukan adalah pada saat muntah udah aja nggak makan apa-apa, udah aja nggak minum apa-apa karena merasa mual. Jadi harus dilawan. Jadi meskipun dia semual apapun, minum dikit ya, keluar lagi nggak apa-apa. Ambil jeda beberapa menit, minum lagi, nggak apa-apa, muntah lagi. Karena apa? Supaya lambungnya tidak kosong. Kalau lambungnya kosong ya, akan mengolah apa? Akhirnya yang keluar adalah asam lambung dan akan terjadi asidosis, kelebihan asam lambung. Maka pada kasus mual muntah, nah itu kalau masalahnya gangguan lambung, itu sebisa mungkin meskipun muntah, minum air putih dicampur madu, air jahe, meskipun nanti dikeluarkan lagi, jeda beberapa menit kemudian minum lagi, lama-lama akan menyerah si mual muntahnya, akan reda dengan sendirinya biiznillah. Gitu ya Bapak Ibu, jadi jangan disepelekan, memang gak ada yang masuk gitu ya, hanya diantepin, tahu-tahu dehidrasi. Nah ini yang sangat bahaya itu dehidrasinya, apalagi kalau disertai dengan diare. Ini ada riwayat hadis, tapi saya nggak akan bacakan karena waktunya nggak akan cukup. Jadi tentang seorang sahabat yang diare dan sembuhnya itu dengan dikasih madu. Meskipun bukan di awal dikasih langsung sembuh, tapi terjadi detoksifikasi dulu, makin parah dulu ya, diarenya sering dulu, tapi terus dikasih madu. Pada kali keberapa dikasih madu, alhamdulillah bismillah sembuh. Ya. Jadi kalau misalnya dikasih, kita harus percaya, yakin, karena madu itu kan sudah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sudah yakin, tubuh kita, sel-sel tubuh kita juga akan ridho menerima. Beda dengan orang yang minum dengan terpaksa, ya, minum herbal, minum madu dengan terpaksa, itu akan sangat berbeda dengan orang yang sangat yakin. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan perantara herba ini Engkau akan memberikan kesembuhan. Itu. Ya, jadi buat yang mual muntah diare jangan dianggap enteng, karena kalau diabaikan bisa menyebabkan dehidrasi dan itu bisa berujung kematian. Ya, seperti itu. Gimana kalau anak batuk pilek? Nah, ini juga berkaitan dengan mindset ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu kalau musim hujan deras, kemudian anak-anak di kampung gitu kan main hujan-hujanan, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya kalau masa sekarang ini dengan banyaknya polusi, kalau hujan baru turun jangan langsung hujan-hujanan. Tunggulah 30 menit ya, setelah polusi dan sebagainya itu sudah turun, sudah dibersihkan, ya soklah main hujan-hujanan. Nah, jadi air hujan ini juga mengandung manfaat ya, tapi juga jangan 3 jam hujan-hujanan terus gitu ya, ngahaja gitu ya, jangan juga. Nah, mindset ibu, jadi kalau misalnya ngelihat anak kita misalnya pulang sekolah, pulang ngaji, kehujanan, kadang-kadang ibu sendiri sebagai pencetusnya, wah nanti pilek nih, nanti batuk nih, nanti flu, ucapan adalah doa. Apalagi yang ngucapin adalah seorang ibu. Ya udah akhirnya pilek beneran, batuk beneran, flu beneran gitu. Jadi perbaiki dulu dari mindset kita. Kunaon gitu. Kehujanan. Ya nggak apa-apa deh.
insya Allah sehat gitu. Udah sekarang mah langsung aja ganti pakaiannya ya, minum yang hangat, balur kayu putih. Kayu putih itu juga masya Allah luar biasa, herba tradisional Indonesia ya. Jadi jangan mendoakan anak untuk sakit. Gitu. Jadi batuk, flu, demam, itu juga tinggal tingkatkan imunitasnya. Khusus untuk yang mengalami misalnya batuk berdahak, ya, sesak nafas, bisa ditambahkan dengan herba yang ada kandungan habatus saudanya. Ya. Kemudian susu kambing, karena susu kambing itu juga herba sunnah, minuman kesukaan Rasulullah. Dan susu kambing ini sangat bagus buat sistem pernafasan. Orang yang mengalami masalah sistem pernafasan, misalnya dia punya asma, kemudian dia ada alergi, batuk, bronkitis, bahkan TBC, itu tubuhnya bersifat asam. Maka yang cocok masuk adalah susu kambing, karena susu kambing bersifat basa. Dan susu kambing juga punya manfaat mengurangi kelembaban di paru-paru. Makanya sangat banyak testimoninya orang dengan masalah di sistem pernafasan, itu masya Allah setelah rutin konsumsi susu kambing pagi sore, alhamdulillah. Ada teman saya yang tadinya alergi udang, nggak bisa makan udang, bahkan melihat udang udah langsung gatal-gatal, padahal belum makan. Ada orang cerita udang terasa sudah gatal gitu ya. Entah sugesti, tapi memang betul tiap makan udang itu jadi. Sama. Jangan dijual terus, Umi, susu kambingnya diminum. Gitu ya, jadi masya Allah. Susu kambing, setelah rutinkan minum susu kambing, tambahannya apa kalau untuk masalah alergi? Vitamin C dosis tinggi, tapi tentu saja vitamin C-nya dari yang bahan alami. Ada di mana? Ada di Rosella. Kalau punya Rosella kapsul, ambil Rosella kapsul. 2 kapsul dibuka, masukkan ke dalam segelas susu kambing. Rutinkan tiap pagi dan sore. Itu insya Allah lambat laun itu alerginya akan pergi. Malu mungkin ya dikasih susu kambing terus minuman kesukaan Rasulullahnya malu, goodbye gitu ya alerginya. Dan ini masya Allah bisa dibuktikan secara ilmiah dan juga sudah banyak testimoninya, termasuk yang sering sesak nafas ya, itu diberikan susu kambing. Itu resep-resep dasar. Saya akan lanjut. Kalau materi tentang kedokteran Islam, insya Allah sudah banyak pembicara yang menyampaikannya ya. Jadi saya akan menyoroti ada satu herba yang sedang booming. Nah ini juga kesehatan adalah nikmat ilahi yang tidak ternilai harganya. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tidak ada yang mampu melihatnya kecuali orang yang sakit. Dengan gaya hidup yang destruktif, seseorang sebenarnya telah mengorbankan kesehatannya sejak usia muda. Apa aja gaya hidup destruktif itu? Dia lambat laun menghancurkan. Pertama tentu saja ya, dari pola makan yang kurang bagus, ya makanannya tidak dijaga. Dulu awal saya sebelum belajar Tibun Nabawi, saya adalah sering meneliti bahan-bahan, kandungan bahan-bahan dalam makanan dan minuman, jajanan anak-anak. Dulu pernah ngisi juga di sini ya, Umi. Ini apa yang terkandung dalam jajanan anak-anak kita. Nah, ini dibatasi aja. Kalau belum bisa meninggalkan secara total, jangan setiap hari terus-menerus mengkonsumsi makanan, minuman, dan jajanan yang banyak mengandung 5P. Apa aja itu 5P? Pengawet sintetis, pewarna sintetis, pemanis sintetis, perisa, dan penyedap sintetis ya. Masya Allah ya. Sebenarnya sebagian besar suku cadang tubuh kita ini dirancang layak pakai 80 tahun asal ada pemeliharaannya, yaitu mengamalkan pola hidup dan pola makan yang bersifat konstruktif atau membangun. Lanjut.
Nah, ini juga saya mau angkat ya, karena di masa pandemi ini, awal-awal pandemi itu kenapa banyak yang kena? Karena kekhawatiran yang terlalu tinggi, tingkat stres tinggi, takut kena, yang akhirnya menurunkan imunitas tubuh. Jadi saya akan bahas satu persatu tentang kekuatan fitrah yang sebenarnya kita sudah memilikinya. Yang pertama adalah spiritual. Spiritual ini presentasinya yang paling besar. Jadi kalau ada orang sakit tapi spiritualnya bagus, itu insya Allah bisa lebih cepat sembuh dibandingkan dengan orang yang lalai, abai, tidak sholat, tidak zikir gitu ya. Kemudian emosional. Nah, emosional ini juga memegang peranan penting. Tahan emosi, kemudian dengan saum menjadikan emosi seseorang lebih terkendali. Dan juga tentang mental. Mental ini juga 20% ya. Jadi kalau orang yang mentalnya bagus, meskipun sakit, semangatnya tinggi, luar biasa, Masya Allah. Itu bisa menjadikan cepat sembuh, lebih cepat sembuh dibandingkan dengan orang yang mentalnya down. Makanya Islam mengajarkan kalau kita menjenguk orang yang sakit itu nggak boleh lama-lama, ya. Kita lihat kondisinya, kita doakan, kemudian ucapkanlah yang baik-baik. Jangan sampai ada yang mengalami seperti ini. Pada saat dia nengok temannya yang sakit, kemudian entah sambil bergurau, entah bagaimana, tiba-tiba bilang gini, wah ini tetangga saya yang sakit gini, kemarin udah lewat. Itu kan bikin si pasien jadi mentalnya jatuh ya. Nah, seperti ini jangan dilakukan. Kemudian yang keempat, kekuatan fitrah adalah fisik. Jadi fisik itu hanya 10%. Obat-obatan, herba itu hanya mengambil 10% saja. Jadi yang kalau seseorang mengalami sakit, itu yang paling harus diperhatikan adalah spiritualnya, karena presentasinya sangat tinggi. Kemudian emosionalnya, mental, barulah fisik. Tapi tetap jangan sampai tidak berobat. Jangan sampai tidak berobat. Harus ada ikhtiar untuk berobat ya. Kemudian kenapa ada kajian Tibu Nabawi? Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi dari segi kesehariannya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu Masya Allah itu bisa kita amalkan. Karena barang siapa yang mengamalkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Barang siapa dia mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Saya ingin nanya, siapa yang tadi pagi sudah mengamalkan sunnah minum madu dicampur air putih sebelum sarapan? Ibu-ibu, cung, ada hadiah, Mi? Hadiahnya dapat pahala ya. Nah itu ya Masya Allah. Jadi persiapkan lambung kita sebelum masuk yang lain, itu dengan seperti yang dicontohkan Rasulullah adalah madu dicampur dengan segelas air putih. Itu pada saat lambung kosong. Itu Masya Allah manfaatnya sangat luar biasa, karena pada pagi hari itulah saatnya enzim masuk, dan enzim terbaik itu ada pada madu. Begitu juga dengan makanan-makanan yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk mengkonsumsinya. Contohnya zaitun. Saya banyak menemukan pada saat mengisi taklim untuk para muslimat, Rasulullah mengkonsumsi zaitun. Mereka kaget karena taunya zaitun itu untuk pijat, urut, gosok, dan maskeran, Bu. Jadi Masya Allah banyak sekali yang belum tahu tentang Tibu Nabawi ini. Tapi juga harus diingat bahwa Rasulullah itu selalu mengkonsumsi yang terbaik. Halal dan toyib, ya, kurma ajwa yang paling beliau sukai. Harganya udah pada tahu semua, itu harganya lumayan mahal ya. Kemudian zaitun juga zaitun yang perasan pertama, extra virgin olive oil. Jadi kalau ibu-ibu di sini punya zaitun, ada yang baru pulang umroh ngasih oleh-oleh zaitun, misalnya 1 jerigen, 1 botol. Nah lihat di kemasannya,
Apakah dia extra virgin olive oil? Karena yang layak untuk dikonsumsi adalah yang extra virgin olive oil. Kalau yang grade-nya B, grade C, itu bisa untuk maskeran, bisa untuk pijat urut gosok. Ya. Karakteristik zaitun yang extra virgin olive oil adalah warnanya kehijauan dan aromanya khas. Kalau kita udah biasa mengkonsumsi, insya Allah hafal sendiri. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa praktek kedokteran pada zaman Rasulullah yang dicontohkan oleh beliau adalah mengatur atau food combining. Saum, minum madu, minum air putih. Nah, di sini juga minum air putih juga sangat penting. Dari tadi saya duduk di sini pun saya minum air putih terus. Karena apa? Sangat penting. Kesehatan darah kita, kesehatan usus kita, pencernaan kita, dan keseluruhannya. Karena tubuh kita itu 2/3 bagian terdiri dari unsur air. Kalau kurang, nah akan terjadi ketidakseimbangan. Kalau sudah terjadi ketidakseimbangan, akan menyebabkan masalah pada kesehatan. Jadi hal-hal yang sepele seperti ini, minta tolong diperhatikan, terutama anak-anaknya nih. Kadang-kadang anak-anak tuh yang sering lupa minum. Apalagi kalau sudah daring, di depan laptop gitu ya. Kalau nggak diingetin, itu nggak minum-minum. Jadi itu juga salah satu terapi ya, minum air putih. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan tentang susu kambing. Masya Allah, 5 menit lagi. Baik, jadi kedokteran ini menjadi asas dari perkembangan sains kedokteran Islam di masa kekhalifahan Islam, yang akhirnya menjadi fondasi dasar dari perkembangan kedokteran modern masa kini. Dan alhamdulillah saya juga sudah napak tilas jejak kejayaan Islam termasuk ke Andalusia. Itu meskipun sudah banyak dihancurkan, tapi masih ada bekas-bekasnya, termasuk dasar-dasar ilmu-ilmu kedokteran yang sekarang sedang dipakai. Ternyata yang menggagasnya adalah Masya Allah para ilmuwan muslim Andalusia. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah, jadi singkatan dari sakit itu S-nya adalah stres. Tingkat stres yang terlalu tinggi, dia akan mengeluarkan hormon yang merugikan bagi tubuh kita. Kemudian air kurang minum air putih. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kurang olahraga, kurang gerak, sehingga limfatiknya bermasalah. Terus kemudian banyak kena penyakit yang biasanya diderita oleh para orang tua, kaku-kaku gitu ya, asam urat tinggi, dan istirahat kurang. Rasulullah mengajarkan kalau tidak ada agenda lain gitu ya, habis sholat isya itu beliau tidur di awal malam. Dan ternyata di awal malam itulah keluar hormon serotonin ya, yang berpengaruh bagi kebaikan tubuh kita, kesehatan kita. Kemudian toksin yang berlebih, terlalu banyak konsumsi makanan minuman yang berpengawet, berperisa, pemanis buatan. Nah, itu juga akan terjadi akumulasi penumpukan toksin di dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita tidak pernah melakukan detoksifikasi dari dalam dengan konsumsi herba, dari luar dengan dibekam. Nah, itu penumpukan toksin yang terlalu tinggi akan mengakibatkan masalah kesehatan di kemudian hari. Sikap apakah yang akan kita lakukan jika di keluarga kita ada yang positif COVID-19? Yang pertama tentu tingkatkan imunitas tubuh, karena COVID ini adalah virus. Virus itu dilawannya dengan meningkatkan imunitas tubuh. Contohnya dengan rutin konsumsi madu, habatus sauda, zaitun, kemudian kurma. Ditambah lagi dengan vitamin C dosis tinggi yang alami dari rosella dan lain-lain. Kemudian zikir, tilawah, doa, dan sodakoh. Keluarkan sodakohnya ya. Kemudian berjemur 15 menit di sinar matahari pagi. Jangan kelamaan, apalagi kepanasan, khawatirnya jadi gosong ya. Olahraga ringan, berpikir positif, hindari stres, dan istirahat yang cukup. Saya akan membahas salah satu herba yang sedang fenomenal, yang sedang viral, sambiloto. Nah, karena ternyata di negeri kita sambiloto ini luar biasa, banyak tumbuh, kemudian banyak orang mengkonsumsinya, ada yang ngegodok sendiri. Ibu-ibu di sini siapa yang pernah atau sering merebus sambiloto? Ada ya? Minumnya sambiloto aja, Bu. Nah, saya jelaskan di sini, sambiloto atau Andrographis paniculata ini adalah kategori herba pahit.
dalam ilmu Tibun Nabawi, herba pahit itu tidak boleh dikonsumsi sendirian atau tunggal. Karena bisa menyebabkan kulit kehilangan rasa dan menyebabkan hipotensif, menurunkan tensi. Jadi kalau orang yang konsumsi sambiloto secara terus-menerus, ya dalam jangka waktu lama, maka akan timbul gejala-gejala baru, hipotensif, kulit kehilangan rasa. Dan sambiloto ini masuk kategori herba terapi. Herba terapi itu tidak boleh dikonsumsi terus-menerus. Jadi hanya pada saat ada masalah kesehatan sedang sakit. Ya. Kalau herba amalan harian itu bisa dikonsumsi setiap hari, Bu. Contohnya madu, zaitun, habatus sauda. Nah, habatus sauda ini juga masuk kategori herba panas juga. Jadi ibu-ibu kalau mau belajar ilmu Tibun Nabawi, ya, misalnya ketemu dengan seorang herbalis yang sudah pakar, dari wajahnya saja, misalnya ngelihat wajah ibu-ibu, itu bisa dideteksi loh, ibu menderita penyakit apa, ada kelemahan di organ mana, ibu sindromnya dingin atau sindrom panas, bahkan dari salaman aja kita bisa mendeteksi. Nah inilah ibrohnya bahwa muslimat itu diperintahkan untuk menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ternyata dari muka dan telapak tangan kita bisa didiagnosa kalau kita bisa belajar mendiagnosa penyakit. Oh ya, jadi andrografis ini ibu-ibu sebentar lagi ya, tidak boleh dikonsumsi tunggal atau sendirian. Jadi kalau ibu-ibu harus diiringi dengan minum madu atau minum herba-herba lain yang bersifat non-hipotensif ya. Baik, karena waktu sudah habis, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Segala yang benar dari Allah dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.